Hai, salam damai dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Saya Pastor Wizi Lentuni bersama Anda dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat Saluran Sabah Hope Media. Kali ini pelajaran yang ke-11 dalam siri pembelajaran Sekolah Sabat mengenai buku Wahyu. Tajuk pelajaran kita dalam minggu ini ialah 7 malapetaka yang terakhir. Kita terus saja pergi kepada ayat hafalan. Ayat hafalan kita untuk kali ini terdapat di dalam Wahyu 15 ayat 4. Mengatakan seperti ini: Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Saya juga ingin memberitahukan bahwa saudara-saudara, bahwa pelajaran kita ini mempelajari mengenai Wahyu yang ke-15. Wahyu 15 bermula dengan gambaran 7 malaikat dengan 7 cawan yang penuh dengan murka ilahi. 7 malapetaka itu akan dicurahkan ke bumi. Tetapi sebelum pencurahan itu berlaku, kita mendapat gambaran sekilas tentang masa depan umat Tuhan yang setia. Ayat 1-4, Wahyu 15. Mereka ini digambarkan sebagai telah mengalahkan siapa? Binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Ayat yang kedua. Nah, saudara-saudara, sementara berdiri di atas suatu yang menyerupai lautan kaca dan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba, semua gambaran itu mengingatkan tentang orang Israel yang berdiri di tepi Laut Merah, merayakan kemenangan Tuhan ke atas orang Mesir di dalam Keluaran 15 itu. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang kudus yang menang ini adalah orang-orang yang sama yang disebut sebagai 144.000. Wahyu 14 ayat 1-5. Mereka ini adalah orang-orang yang telah menolak untuk menerima tanda binatang itu. Mereka akan dilindungi daripada 7 malapetaka terakhir. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, tubuh mereka yang fana akan diubah menjadi tubuh yang abadi. Boleh lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 51-54. Dan seperti yang Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, mereka ini akan terangkat bersama-sama dengan orang-orang kudus yang dibangkitkan dari kematian. Inilah rencana Tuhan yang terbaik untuk kita semua di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita pergi jauh dalam pembelajaran ini, mari kita membaca Wahyu 11 ayat 18. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ayat ini meringkaskan peristiwa-peristiwa di bumi sejurus sebelum perang terakhir yang disebut Harmagedon. Semua bangsa telah marah. Keadaan dunia pada waktu itu sangat tepat seperti yang Yesus telah katakan di dalam Lukas 12 ayat 25. Dan ini akan disusuli oleh penghukuman Tuhan ke atas orang-orang yang tidak bertaubat dalam bentuk 7 malapetaka terakhir, Wahyu 15 ayat 1. Oleh itu, saudara-saudara, kita harus bertaubat dan ikut berseru seperti yang terdapat dalam ayat hafalan kita kali ini. Katakan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Apakah arti dari 7 malapetaka terakhir itu, saudara-saudara? Persoalan kita untuk kali ini. Mari baca Wahyu 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain dari langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 7 malapetaka terakhir itu disebut sebagai malapetaka terakhir karena semua malapetaka itu datang betul-betul di ujung sejarah bumi. Dalam pembelajaran kita yang lalu, kita telah mempelajari tentang malapetaka 7 sangkakala, yaitu merangkumi tempo masa sepanjang zaman kekristenan, dan itu terbatas dalam skop mereka. Manakala malapetaka dalam sangkakala itu dicurahkan dalam masa yang sama, Injil juga masih diberitakan. Wahyu 10 ayat 8 sampai Wahyu 11 ayat 14. Dan syafaat sedang berlangsung. Wahyu 8 ayat 2 sampai 5.
Dengan itu malapetaka itu dicampurkan dengan belas kasihan. Dan tujuannya adalah untuk membawa orang-orang jahat atau musuh-musuh Tuhan untuk bertobat. Sebaliknya, ya, 7 malapetaka terakhir dicurahkan tepat sesaat sebelum Kristus datang kedua kali. Dan malapetaka itu dicurahkan khasnya untuk orang-orang yang bersifat seperti Firaun yang mengeraskan hati mereka terhadap kasih Tuhan yang menyelamatkan dan tidak akan bertobat. Wahyu 16 ayat 11. Sesungguhnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, murka ilahi ini dicurahkan kepada manusia yang memusuhi umat Tuhan untuk memberikan keadilan terhadap umat Tuhan yang telah dianiaya. Mereka ini sudah memilih untuk melawan firman Tuhan dan kini mereka menuai akibat daripada pilihan mereka itu sendiri. Kalau kita membaca Wahyu 15 ayat 5-8 berbicara tentang apa yang terjadi dalam bait Allah di surga. Khusus ayat yang ke-8 mengatakan, seorang pun tidak dapat memasuki tempat kudus itu. Apakah maknanya pernyataan ini, saudara? Ayat ini merujuk kepada masa apabila rahmat Tuhan sudah tertutup. Apabila pelayanan perantaraan Yesus di surga berakhir dan semua orang sudah membuat pilihan mereka, sama ada memilih melayani Tuhan atau memilih melayani Babel yang disebut ibu dari pelacur-pelacur itu. Wahyu 17. Pintu ataupun peluang untuk bertobat pun akhirnya ditutup buat selama-lamanya. Dengan itu, 7 malapetaka terakhir itu bukan lagi untuk supaya orang yang keras hati itu bertobat, tetapi untuk mendedahkan bagaimana kerasnya hati mereka yang telah memilih untuk berpihak dan melayani Babel. Dalam pelajaran kita juga ada merujuk kepada cerita tentang malapetaka yang Tuhan telah curahkan ke atas Firaun dan orang-orang Mesir. Boleh lihat dalam Keluaran 7 sampai Keluaran 10. Ini adalah latar belakang bagi 7 malapetaka terakhir itu. Ianya bersifat mengajar mengenai tujuan dan makna malapetaka itu sendiri. Nah, secara ringkasnya kita melihat bahwa sekalipun sepanjang dan sesudah 10 malapetaka itu dicurahkan, Firaun masih juga tidak bertobat dan terus-menerus melawan Tuhan. Apabila anak pertamanya mati, di tulah yang ke-10, dia sangat marah dan mengusir orang Mesir supaya mengusir orang Israel supaya meninggalkan Mesir. Ini adalah gambaran tentang apa yang akan terjadi nanti terhadap orang-orang yang melayani setan dan membenci Tuhan. Mereka akan marah dan menghujat Tuhan Allah karena malapetaka yang menimpa mereka itu. Oleh itu, kebenaran firman Tuhan ialah 7 malapetaka itu pasti akan dicurahkan. Apakah Anda sudah membuat pilihan untuk melayani Tuhan? Saya doakan agar Anda mau menghindari malapetaka itu. Karena mereka yang memilih untuk melayani Tuhan tidak akan mendapat bagian dalam 7 malapetaka itu. Tuhan Yesus menunggu Anda. Menunggu Anda untuk datang kepadanya karena Dia mengasihi kamu. Mengasihi kita semua. Mari kita pergi kepada isi utama pembelajaran kita pada minggu ini. Kita teruskan dengan belajar tentang pencurahan malapetaka terakhir dalam Wahyu 16 ayat 1 sampai 11. Jadi ayat yang panjang ini saya akan baca semuanya dari ayat yang pertama sampai 11. Ayatnya firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau
Engkau yang ada dan yang sudah ada, Engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Menurut Ellen G. White, saudara dan saudariku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, pencurahan 4 malapetaka yang pertama itu, dia mengatakan tidak menyeluruh, atau penduduk bumi tidak punah sepenuhnya. Boleh lihat dalam Great Controversy muka surat 628. Jadi malapetaka yang pertama mengakibatkan kudis yang menyakitkan, khusus terhadap penyembah binatang itu. Malapetaka yang kedua dan ketiga menjejaskan laut, sungai dan mata air yang menjadi darah. Nah, tanpa air minum, bagaimana keadaan saudara? Manusia yang memberontak tidak akan dapat bertahan hidup. Malapetaka yang keempat memberi kesan kepada matahari, membuat ia sangat panas, menyebabkan kesakitan yang tidak dapat ditanggung. Kesakitan yang tidak dapat ditanggung yang disebabkan oleh malapetaka itu tidak melembutkan hati orang jahat supaya mengubah sikap mereka yang memberontak itu. Sebaliknya, mereka mengutuk dan menghujat Tuhan yang melaksanakan malapetaka itu. Tiada orang pun daripada mereka bertobat karena kekerasan hati di dalam hati mereka. Selanjutnya, mari kita baca Wahyu 16 ayat 10 dan 11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Lihat juga Keluaran 10 ayat 21 sampai 23. Kita dapat melihat di sini bahwa malapetaka yang kelima melanda takhta binatang itu. Jadi seperti yang kita tahu, setanlah yang memberikan taktanya kepada binatang itu. Namun setan pun tidak dapat menahan kekuatan malapetaka itu, saudara-saudara. Sementara pengikut-pengikut binatang itu mengalami kesakitan, mereka menyadari ketidakmampuan Babel untuk melindungi mereka. Walau bagaimanapun malapetaka itu tidak dapat mengubah hati mereka. Kabar baiknya ialah sementara malapetaka di Mesir menjejaskan semua orang Mesir, orang Israel tidak terjejas. Oleh itu, umat Tuhan akhir zaman akan dilindungi semasa kesukaran ini. Boleh lihat dalam Mazmur 91 ayat 3-10. Saya mendoakan agar dengan rendah hati saudara-saudara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan dan bukannya pengikut Babel akhir zaman. Seterusnya saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat dalam Wahyu 16 ayat 12 katakan, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Juga kita baca dalam Wahyu 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Soalannya ialah, apakah arti simbol sungai Efrat? Apakah maksud istimewa keringnya sungai Efrat dalam konteks malapetaka terakhir ini? Sebagai pengenalan tentang sungai Efrat kuno, sungai Efrat itu mengalir melalui kota Babel, dan sumber air ini adalah sangat penting bagi kota itu karena ia menyediakan air untuk orang ramai dan juga sumber untuk menyirami tanam-tanaman supaya subur di dalam kota itu. Secara ringkasnya, kota Babel sangat bergantung kepada sungai Efrat itu sendiri. Nah,
Babak malapetaka yang keenam ini mencerminkan suatu kisah benar tentang bagaimana penawanan Babel purba itu terjadi oleh Media dan Persia. Daniel 5 ada menceritakan ini. Menurut ahli sejarah purba Herodotus, sementara Belsazar, Raja Babel dan para pegawainya mengadakan pesta waktu malam, orang-orang Persia mengalihkan aliran sungai Efrat sehingga mereka dapat memasuki kota Babel melalui laluan sungai yang kering itu, lalu menawan kota itu secara mengejut. Dalam kitab Wahyu, air melambangkan orang banyak. Wahyu 17 ayat 1 mengatakan bahwa pelacur besar juga dikenali sebagai Babel akhir zaman itu duduk di tempat yang banyak air. Sama situasi seperti Babel, kerajaan Babel kuno. Ini bermaksud bahwa Babel akhir zaman itu mendapat sokongan dari orang ramai di seluruh dunia ini. Untuk lebih jelas kita lihat dalam Wahyu 17 ayat 15 mengatakan, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dalam konteks malapetaka terakhir, Wahyu menggambarkan sungai Efrat itu sebagai kuasa sivil, kuasa sekuler, dan kuasa politik dunia yang memberikan sokongan mereka kepada Babel. Maka pengeringan sungai Efrat melambangkan penarikan sokongan mereka dan kemudian melawan Babel sehingga menyebabkan kejatuhannya. Tetapi soalannya ialah mengapa menarik sokongan terhadap Babel? Kita sudah pelajari bahwa apabila orang-orang dunia menyaksikan dan mengalami pergolakan masalah yang terjadi dalam alam. Wahyu 16 ayat 3-9. Mereka akan pergi kepada Babel untuk mendapatkan perlindungan. Walau bagaimanapun, apabila malapetaka yang kelima itu menimpa kursi otoriti Babel, mereka melihat kesia-siaan mencari bantuan daripada Babel. Oleh itu, mereka merasa tertipu, lalu berbalik melawan Babel, sehingga menyebabkan kejatuhannya. Namun, seperti yang kita lihat, hati mereka tetap juga dikeraskan terhadap Tuhan dan umatnya. Oleh itu, setan akan menipu mereka bahwa penyebab utama malapetaka itu ialah umat Tuhan, dan sekali lagi mereka akan bersatu untuk melawan atau melenyapkan umat Tuhan dari muka bumi ini. Kita bersyukur karena mereka tidak akan berdaya melenyapkan umat Tuhan, walaupun mereka berusaha. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memelihara, dan yang lebih indah lagi ialah Dia datang dalam kemuliaannya bersama dengan para malaikat-malaikatnya. Untuk lebih praktikal, saya ingin tanyakan soalan ini. Apakah risikonya jika kita meletakkan sepenuhnya kepercayaan kita kepada manusia atau institusi manusia itu sendiri? Apakah risikonya, saudara-saudara? Pikirkanlah. Mari kita baca Wahyu 16 ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ayat ini memberitahu kita bahwa tujuan pengeringan Efrat adalah untuk menyediakan jalan bagi raja-raja dari timur. Dalam perjanjian lama, raja-raja dari timur adalah Kores dan pasukannya yang datang dari utara kemudian menghampiri Babel dari timur. Jadi Yesaya 41 ayat 25 menyatakan ini. Penaklukan mereka terhadap Babel memungkinkan kembalinya orang Israel, umat Tuhan itu ke tanah Kanaan, di tanah mereka yang diberikan oleh Tuhan di Yerusalem. Yesaya 44 ayat 27 dan 28. Dengan cara yang sama, pengeringan simbolik sungai Efrat mempersiapkan jalan bagi kedatangan raja-raja dari timur untuk memberikan pembebasan kepada umat akhir zaman Tuhan. Jadi siapakah raja-raja akhir zaman itu? Siapakah raja-raja akhir zaman dari timur itu? Tidak lain dan tidak bukan. Itulah Yesus Kristus dan para malaikatnya dari surga. Wahyu 15 ayat 6 mengatakan bahwa Yesus akan muncul bersama dengan rombongannya yang memakai lenan halus dan putih bersih. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kedatangan Kristus ini akan mengalahkan pasukan setan yang menindas umatnya seperti yang dinyatakan dalam Wahyu 17 ayat 14. Saya suka dengan keterangan tentang kedatangan Kristus kedua kali yang digambarkan dengan hebat sekali dalam Matius 24 ayat 30 dan 31.
mengatakan seperti ini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari hujung langit yang satu ke hujung langit yang lain. Tetapi sebelum semua itu terjadi, umat Tuhan akan menghadapi konflik terakhir atau pertempuran terakhir di mana setan dan pengikutnya berperang melawan umat Tuhan yang dikenali sebagai peperangan Harmagedon. Pertempuran atau peperangan Harmagedon itu merupakan peperangan di antara Tuhan dan setan di saat terakhir sebelum bumi ini dibinasa dengan dahsyatnya. Saudara dan saudariku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, kita telah pelajari dalam pelajaran lalu bahwa sesudah pintu kasihan ditutup, maka pada waktu itu hanya dua kumpulan manusia di bumi ini akan wujud. Satu di pihak Tuhan dan satu lagi di pihak setan. Dalam peperangan Harmagedon ini, perbuatan yang setan akan lakukan ialah melaksanakan penipuan melalui 3 roh najis yang keluar menyerupai katak. Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Siapakah ketiga roh najis ini? Mereka ialah tidak lain dan tidak bukan, itulah naga itu. Gabungan kekafiran dan spiritualisme. Dan juga binatang yang keluar dari dalam laut itu, yaitu induk gereja Roma yang murtad. Dan nabi palsu, yaitu gereja-gereja Kristen yang murtad. Karena mereka ini akan bersatu di bawah pimpinan setan seperti yang tertulis dalam Wahyu 13 ayat 11 dan 12. Seluruh dunia akan tertipu oleh kebohongan setan yang terakhir ini kecuali mereka yang namanya terdaftar dalam buku kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka, yaitu majority orang di dunia, akan mengikuti penipuan setan karena tanda-tanda ajaib seperti di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 12 yang dilakukan oleh setan sendiri, dan karena dibutakan oleh rasa benci mereka terhadap umat Tuhan dan kebenarannya, mereka ini tetap tertipu oleh setan. Soalan saya ialah, apakah Anda mengasihi Tuhan dan kebenarannya? Jika Anda mengasihi kebenaran, maka Anda pasti akan terhindar dari penipuan setan yang dahsyat itu. Semoga kita umat Tuhan benar-benar mempraktikkan kasih kita kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan soalan ini. Sejauh manakah kejayaan penipuan setan di akhir zaman dalam mengumpulkan orang-orang di dunia untuk pertempuran Harmagedon? Mari lihat di dalam Wahyu 16 ayat 16 mengatakan seperti ini. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Apakah maksud perkataan Harmagedon dalam bahasa Ibrani? Maksudnya ialah Har itu ialah gunung. Megiddo pula adalah nama tempat, nama suatu tempat yang ada di Timur Tengah. Secara ringkasnya, itu akan disebut sebagai gunung Megiddo. Harmagedon itu akan disebut sebagai gunung Megiddo. Walau bagaimanapun, tiada gunung yang dipanggil Megiddo, tetapi gunung yang terkenal di Megiddo atau dataran Esdraelon ialah Gunung Karmel. Dataran yang disebut Esdraelon yang terletak di lembah Yizril merupakan tapak strategi yang penting untuk pertempuran. Jadi saudara dan saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dataran Esdraelon atau Megiddo menjadi terkenal dalam Perjanjian Lama karena banyak pertempuran penentuan yang terjadi di sana dalam sejarah Israel. Contohnya Hakim-Hakim 5 ayat 19, Hakim-Hakim 6 ayat 33, 2 Raja-Raja 9 ayat 29, dan 2 Raja-Raja 23 ayat 29 dan 30. Di sini kita pelajari bahwa Wahyu menggunakan latar belakang sejarah untuk menggambarkan konflik besar yang terakhir yang disebut Harmagedon. Peperangan terakhir antara Tuhan dan setan. Satu-satunya gunung yang tertinggi terletak di kota kuno Megiddo, yaitu Gunung Karmel.
Di atas gunung ini pernah terjadi suatu pertempuran terbesar dalam sejarah Israel. Itu adalah pertempuran antara nabi sejati Tuhan dan nabi palsu atau nabi Baal. 1 Raja-Raja 18. Pertempuran ini adalah mencari siapakah Tuhan yang sebenar ataupun siapakah Tuhan yang benar. Jadi api yang turun dari sorga menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang benar dan yang patut disembah, bukannya Baal. Dalam pertentangan akhir, api itu akan turun ke atas mezbah yang salah. Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Tetapi Tuhan yang benar akan dibuktikan juga pada akhirnya. Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Di akhir zaman, isu utama pertempuran Harmagedon ialah apakah kita harus taat kepada Tuhan atau manusia? Keputusan ini sudah diputuskan sebelum malapetaka itu ditumpahkan. Di saat-saat terakhir nanti, maka orang-orang yang berpihak kepada naga, binatang, dan nabi palsu itu akan benar-benar dibawa kawalan setan sepenuhnya. Seolah-olah seperti yang terjadi kepada Yudas yang membawa kepada penyaliban Yesus. Dalam Lukas 22 ayat 3. Oleh karena telah memilih pihak yang kelihatannya benar tetapi salah menurut firman Tuhan, maka mereka inilah yang akan berseru kepada gunung-gunung untuk menimpa mereka karena tidak tahan melihat Tuhan Yesus datang. Wahyu 16 ayat 16. 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8. Oleh itu, secara ringkasnya kita mengerti bahwa Harmagedon bukanlah pertempuran tentera antara bangsa-bangsa di dunia untuk berperang di suatu tempat di Timur Tengah, tetapi ia adalah satu perjuangan rohani di mana Kristus dengan jelas dan nyata menghadapi angkatan kuasa kegelapan seperti yang ditulis dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Untuk penutupan dan sebagai penerapan dalam kehidupan kita bersama, saya mau mengatakan ini. Buku Wahyu menjelaskan bahwa sekarang adalah masa untuk memberi perhatian dengan serius amaran itu. Supaya kita tidak berada di pihak yang salah. Adalah tugas rohani kita untuk mengawasi hati, pikiran, dan tingkah laku kita. Dan tetap setia walau apapun penipuan atau paksaan yang mungkin kita akan hadapi. Terdapat keperluan untuk ketahanan dan pertimbangan yang bijak. Diperkuatkan oleh kata-kata Yesus dan Paulus dan di dalam seluruh firman Tuhan untuk Laodikia itu, umat Tuhan di akhir zaman. Apabila kita memilih untuk menjadi setia hari ini di tengah-tengah berbagai godaan, kita sedang bersedia untuk menghadapi pertempuran yang lebih hebat, lebih besar pada akhir zaman nanti. Sekali lagi, kami dari tim Sabah Hope Media mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda yang terus menyokong pelayanan media ini. Mohon agar Anda menekan butang like dan share bahan ini ke seluruh dunia. Doa saya, semoga kita benar-benar mengasihi kebenaran firman Tuhan dan menang bersama Yesus sekarang ini dan pada waktu Dia datang kembali yang kedua kali nanti. Tuhan memberkati dan menyertai Anda sementara terus melayani Tuhan.